Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal ulangan harian, bab, getaran, dan gelombang. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal nomor 1, gerakan bolak-balik suatu partikel secara periodik melalui titik seimbang disebut. Jawabannya adalah B, yaitu getaran. Jadi, gerakan bolak-balik suatu partikel secara periodik melalui titik seimbang disebut getaran. Soal nomor 2. Banyaknya getaran atau gelombang setiap satuan waktu disebut D, yaitu frekuensi. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah bandul yang memiliki 3 titik yaitu A, B, dan C, di mana B adalah titik seimbang dari bandul. Yang dimaksud satu getaran adalah gerak. Nah, satu getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang dan kembali ke posisi semula. Jika posisi awalnya adalah A, maka gerakan satu getarannya adalah dari A ke B, kemudian ke C, kembali lagi ke titik seimbangnya yaitu B, dan berakhir kembali di titik awal yaitu A. Maka satu getarannya adalah A, B, C, B, A. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Sebuah penggaris plastik ditarik kemudian dilepas sehingga bergetar sebanyak 45 getaran selama 1 menit. Frekuensi getaran penggaris tersebut adalah, jadi dalam soal diketahui N atau jumlah getarannya adalah 45 getaran. Sedangkan T yaitu waktunya adalah 1 menit. Nah, waktunya kita ubah ke dalam satuan detik atau sekon. Jadi 1 menit adalah 60 detik. Yang ditanyakan adalah frekuensi getaran. Untuk menjawab soal tersebut, ingat rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T, yaitu jumlah getaran per satuan waktu. Jumlah getarannya 45, waktunya 60. Jadi frekuensinya adalah 45 dibagi 60, yaitu 0,75 Hz. Soal nomor 5. Sebuah benda bergetar sebanyak 600 kali dalam 5 menit. Periode getaran benda adalah berapa sekon? Jadi yang diketahui adalah N, yaitu jumlah getarannya 600 getaran. Kemudian T, yaitu waktunya adalah 5 menit. Ingat, 1 menit adalah 60 detik, maka 5 menit adalah 300 detik. Yang ditanyakan adalah periode. Di sini disimbolkan dengan T besar. Maka untuk menjawabnya kita gunakan rumus periode adalah T besar sama dengan T kecil per N. T kecilnya adalah waktunya yaitu 300, kemudian dibagi dengan jumlah getarannya yaitu 600. 300 dibagi 600 adalah 0,5. Maka periode getaran tersebut adalah 0,5 sekon. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah bandul melakukan getaran dengan frekuensi 15 Hz. Berapa getaran yang dilakukan bandul dalam waktu 30 detik? Jadi yang diketahui adalah F sama dengan 15 Hz dan T sama dengan 30 detik. Yang ditanyakan adalah N atau jumlah getarannya. Nah, karena rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N per T, maka untuk menentukan jumlah getaran yaitu N, kita gunakan rumus N sama dengan F dikali T. Jadi sama dengan 15 dikali 30, yaitu 450 getaran.
Perhatikan gambar bandul berikut untuk nomor 7 dan 8. Soal nomor 7. Jarak dari A ke C adalah 8 cm. Amplitudo getaran adalah berapa sentimeter? Perhatikan pada bandul, titik seimbangnya adalah titik B. Kemudian simpangan terjauh dari titik B adalah titik A dan titik C. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Maka amplitudonya adalah jarak dari B ke A dan B ke C. Jarak dari A ke C adalah 8 cm, maka dari B ke A dan B ke C adalah 8 dibagi 2, jadi masing-masing 4 cm dan 4 cm. Maka amplitudo getaran tersebut adalah 4 cm. Perhatikan soal nomor 8. Jika gerakan B ke C ke B ke A ditempuh dalam waktu 0,15 detik, maka periode getaran tersebut adalah, titik awalnya adalah B. Maka untuk menempuh satu getaran, gerakannya adalah dari B ke C, kembali ke B, kemudian ke A, dan kembali lagi ke titik B. Jadi ada 4 gerakan. Nah, untuk gerakan dari B ke C ke B ke A adalah 1, 2, 3. Ada 3 gerakan. Jadi, yang diketahui di sini, jumlah getaran yang ditempuh adalah 3/4 getaran. Sedangkan waktunya adalah 0,15 sekon. Yang ditanyakan adalah periode getaran. Ingat, rumus dari periode adalah T besar sama dengan T kecil per N. T kecilnya adalah 0,15, kemudian dibagi 3/4. Nah, kita ubah dulu untuk mempermudah perhitungannya. 0,15 adalah 15/100. Kemudian dibagi 3/4 bisa kita ubah menjadi perkalian, 3/4-nya dibalik menjadi 4/3. Jadi 15 dikali 4 adalah 60, kemudian penyebutnya 100 dikali 3 adalah 300. Maka 60/300 adalah 1/5 sekon. Soal nomor 9. Sebuah ayunan harmonis mengayun dengan periode 0,04 sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 100 getaran adalah berapa sekon? Jadi yang diketahui periodenya, jadi T besar sama dengan 0,04 sekon. Jumlah getarannya adalah 100. Yang ditanyakan adalah T kecil, yaitu waktu tempuh. Nah, karena rumus dari periode adalah T besar sama dengan T kecil per N, maka untuk menentukan T kecil, rumusnya adalah T besar, yaitu periode, dikali N. Jadi, 0,04 dikali 100 sama dengan 4 sekon. Soal nomor 10. Periode sumber getaran yang mempunyai frekuensi 25 Hz adalah berapa sekon? Jadi dari soal yang diketahui adalah frekuensi getarannya yaitu 25 Hz dan ditanyakan periode getaran. Perhatikan, frekuensi dan periode getaran nilainya saling berkebalikan. Jadi frekuensi adalah 1 per nilai periode. Begitu juga periode nilainya adalah 1 per nilai frekuensi. Jadi periodenya adalah 1/25. 1 dibagi 25 adalah 0,04. Jadi periode getarannya adalah 0,04 sekon.
Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13. Soal nomor 11, gambar di atas merupakan gelombang. Nah, jadi pada gambar terdapat gelombang yang terdiri dari puncak dan lembah gelombang. Nah, jenis gelombang tersebut adalah gelombang transversal. Soal nomor 12, amplitudo gelombang tersebut ditunjukkan oleh. Nah, ingat, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Pada gelombang transversal, titik-titik seimbangnya berada pada sumbu utama. Di sini pada gambar adalah B aksen, D aksen, F aksen, dan H aksen. Kemudian simpangan terjauh dari B aksen adalah ke B, D aksen ke D, F aksen ke F, dan H aksen ke H. Jadi yang merupakan amplitudo adalah dari D aksen ke D. Soal nomor 13, yang dimaksud panjang gelombang adalah, nah pada gelombang transversal panjang gelombangnya adalah jarak yang ditempuh satu puncak dan satu lembah. Pada pilihan A, B, C hanya menempuh satu puncak, jadi bukan panjang gelombang. Sedangkan untuk pilihan B, F ke F aksen adalah amplitudo. Untuk pilihan C, perhatikan gerak dari C ke D ke E, kemudian ke F, dan ke G, menempuh satu lembah dan satu puncak. Jadi merupakan panjang gelombang transversal. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 14 dan 15. Soal nomor 14, panjang gelombang tersebut adalah, nah jadi pada gambar terdapat gelombang transversal. Diketahui jarak satu lembah adalah 7,5 cm. Maka jarak yang ditempuh untuk satu puncak juga 7,5 cm. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh satu puncak dan satu lembah. Jadi lambda atau panjang gelombangnya adalah 7,5-nya dikalikan 2. Jadi sama dengan 15 cm. Soal nomor 15. Frekuensi gelombangnya sama dengan, nah, diketahui di sini terdapat 2 puncak dan 2 lembah. Maka jumlah gelombangnya adalah 2 gelombang. Kemudian, waktu yang ditempuh untuk 2 gelombang tersebut adalah 0,8 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi gelombang. Untuk menentukan frekuensi gelombang, rumusnya sama dengan getaran. Jadi frekuensi adalah jumlah gelombang, yaitu N, per waktu, yaitu T. Jadi 2 dibagi 0,8. Maka frekuensi gelombang tersebut adalah 2,5 Hz. Soal nomor 16, sebuah gelombang panjangnya 2,5 meter dan berfrekuensi 40 Hz. Gelombang tersebut merambat dengan kecepatan, jadi yang diketahui lambda atau panjang gelombang 2,5 meter. Frekuensinya 40 Hz. Yang ditanyakan adalah V, yaitu kecepatan gelombang. Rumus untuk kecepatan gelombang adalah V sama dengan lambda dikali F. Jadi panjang gelombang dikalikan frekuensi. Sama dengan 2,5 dikali 40. Maka kecepatan gelombangnya adalah 100 meter per sekon. Soal nomor 17. Suatu gelombang dengan cepat rambat 330 meter per sekon.
Jika frekuensi gelombang tersebut 75 Hz, maka panjang gelombang tersebut adalah, perhatikan yang diketahui adalah V, yaitu cepat lambatnya 330 meter per sekon, dan frekuensinya 75 Hz. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang dengan simbol lambda. Ingat, rumus dari cepat lambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali F. Sehingga untuk menentukan lambda yaitu panjang gelombangnya adalah V dibagi F. V yaitu cepat lambatnya 330 dibagi frekuensinya 75. Maka panjang gelombangnya adalah 4,4 meter. Soal nomor 18. Sebuah gelombang transversal menempuh jarak 1.500 meter dalam waktu 1 menit. Jika periode gelombang tersebut adalah 0,2 sekon, maka panjang gelombangnya adalah, jadi di sini yang diketahui jarak yang ditempuh kita simbolkan dengan S adalah 1.500 meter. Waktu tempuhnya adalah 1 menit atau 60 sekon. Periode gelombang 0,2 sekon. Yang ditanyakan adalah lambda, yaitu panjang gelombangnya. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu cepat lambat gelombang. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi, jaraknya 1.500 dibagi dengan waktunya 60. Maka cepat lambat gelombangnya adalah 25 meter per sekon. Rumus cepat lambat gelombang jika diketahui, periode adalah V sama dengan lambda dibagi T. Maka untuk menentukan lambda yaitu panjang gelombangnya, kita bisa gunakan rumus V dikali T. V atau cepat lambatnya sudah kita dapatkan tadi adalah 25. Kemudian dikalikan dengan periodenya adalah 0,2. Maka panjang gelombangnya adalah 5 meter. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Gelombang longitudinal di atas merambat dengan laju 60 cm per sekon. Periode gelombang tersebut adalah, jadi pada gambar adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang terdiri dari rapatan dan regangan. Gelombang tersebut menempuh jarak 12 cm, sedangkan panjang gelombang atau panjang satu gelombang adalah jarak satu rapatan dan satu regangan. Di dalam gambar terdapat dua gelombang. Maka di sini diketahui L sama dengan 12 cm dan N sama dengan 2. Maka panjang gelombangnya adalah L dibagi N, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Diketahui juga cepat lambatnya adalah 60 cm per sekon. Yang ditanyakan adalah periode gelombang. Jadi, periode adalah lambda dibagi F. Jadi, 6 dibagi 60. Maka periode gelombang dalam gambar adalah 0,1 sekon. Soal nomor 20. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya adalah gelombang. Jadi jenis gelombang berdasarkan arah getarnya ada dua jenis, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi, jawaban yang benar adalah C, yaitu gelombang transversal.
Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum.